Kali ini, saya sedikit ingin menganalisis pengungkapan keprihatinan atas penegakan hukum di tanah air yang dinilai semakin menunjukkan rule by law, bukan rule of law. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share agar mendapat berita-berita terbaik dari channel dunia kita. Rule by law adalah hukum yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sedangkan rule of law adalah hukum yang digunakan untuk keadilan bersama, yaitu menghormati hak asasi manusia, HAM, dan berlaku sama di depan hukum. Yang amat disayangkan ialah ketika negara hukum yang semakin jauh daripada produk rule of law, bahkan lebih dekat kepada rule by law. Jangan atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia bisa dihabisi, dan jangan atas nama hukum siapapun yang berbeda harus ditangkap. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa kekuasaan memainkan peranan rule by law, bukan rule of law. Jadi, atas nama hukum, keadilan dan perilaku sama sangat diabaikan. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya, watak negara hukum rule by law tidak sesuai digunakan di tanah air, karena hukum tersebut merupakan peninggalan penjajah kolonial Belanda pada masa lalu melalui KUHP tersebut yang ditegakkan secara ketat kepada kaum pribumi dan pejuang Indonesia. Perlu diingat, bukan untuk warga Belanda yang ada di Nusantara. Pasal-pasal KUHP tersebutlah yang masih digunakan saat ini untuk menegakkan rule by law peninggalan Belanda. Kita sangat mengharapkan agar hukum ditegaskan dengan wajah kemanusiaan yang sejati dan adil. Hukum yang adil yaitu tidak seram, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semua, sesuai falsafah Pancasila yang dipegang teguh bersama. Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegak hukum kita saat ini untuk menegakkan rule of law, bukan rule by law. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas, baik itu negara maupun dalam masyarakat. Dapat dilihat komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Istilah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum negara kita tercinta saat ini. Sebuah kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Sebaliknya, sedangkan mantan gubernur Banten Ratu Atut Khosyah yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah saja. Ada diskriminasi hukum loh antara mereka yang memiliki uang dan yang tidak memiliki uang, antara mereka yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Jadi, keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum-kaum elit saja. Penegakan hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang ataupun peraturan. Apa yang terjadi? Akibatnya, penegakan hukum hanya menjadi corong dari aturan itu sendiri. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positivisme. Bahkan, penegakan hukum seperti memakai kacamata kuda
yang sama sekali tidak mengesampingkan fakta sosial. Inilah cara berpikir hukum. Para penegak hukum seolah seperti tanpa nurani dan akal sehat mereka seakan mati. Namun, memiliki jiwa yang besar dalam mempertahankan harkat dan keadilan dalam penegakan hukum negeri ini. Semoga saja harapan kita ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Sebagai bangsa yang besar, tentu kita tahu mana yang lebih baik untuk anak cucu kita ke depan. Rule by law itu merupakan peninggalan kolonial, jadi sudah bisa kita tinggalkan. Mari kita gunakan rule of law sejatinya bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.